Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, tim Humas akan menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan etika profesi komunikasi hubungan masyarakat. Sebelum membahas materi ini lebih dalam, kita harus mengetahui pengertian tentang humas terlebih dahulu, agar kita dapat memahami materi ini dengan baik. Profesi hubungan masyarakat merupakan suatu profesi yang menjembatani perusahaan untuk dapat berkomunikasi dengan pihak internal maupun eksternal. Untuk internal, humas menjembatani perusahaan untuk berkomunikasi dengan karyawan. Misalnya, perihal kesejahteraan karyawan, menampung keluhan karyawan terhadap perusahaan, dan sebagainya. Sedangkan untuk eksternal, humas menjembatani perusahaan untuk berkomunikasi dengan publik agar citra perusahaan tetap dipandang baik oleh publik. Peran humas sendiri yaitu menciptakan citra baik bagi organisasi dan mengkomunikasikan segala bentuk informasi tentang organisasi baik kepada publik, konsumen, maupun para investor. Selanjutnya, seorang humas dikatakan profesional apabila pribadinya mampu memahami dan menerapkan kode etik dengan benar sesuai profesinya. Kode etik menjadi standar moral yang harus dipegang oleh para praktisi humas agar dirinya tetap hidup. Kesadaran memegang teguh kode etik berpengaruh terhadap posisi dirinya di mata masyarakat. A. Code of Conduct, yaitu etika perilaku sehari-hari terhadap integritas pribadi, klien dan majikan, media dan umum, serta perilaku terhadap rekan seprofesi. B. Code of Profession, yaitu etika dalam melaksanakan tugas atau profesi humas. C. Code of Publication, yaitu etika dalam kegiatan proses dan teknis publikasi. D. Code of Enterprise, yaitu menyangkut aspek peraturan pemerintah seperti hukum perizinan dan usaha, hak cipta, merek, dan lain-lain. Dalam artian, bisa memimpin dirinya sendiri baik secara bebas maupun profesional dalam menyesuaikan diri dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan menjadi pembimbing bagi seluruh aktivitas anggotanya dengan norma persetujuan umum, kebenaran kebersamaan, ketelitian dan keterbukaan. Penerapan kode etik di setiap perusahaan sangat diperlukan dalam bidang PR sendiri. Maka dari itu, untuk menjunjung tinggi martabat profesi dan menjaga serta memelihara kesejahteraan anggota, diperlukan kesadaran, tanggung jawab, dan bisa membiasakan diri dalam bekerja secara profesional. YouTuber Rius Fernandez adalah seorang reviewer pesawat. Saat itu dia sedang menggunakan pesawat Garuda dengan rute penerbangan Sydney dan Pasar. Karena dia merupakan seorang yang kerap membuat berbagai video YouTube terkait makanan di berbagai maskapai penerbangan. Kemudian dia membagikan sebuah postingan mengenai kartu menu kelas bisnis maskapai penerbangan Garuda Indonesia di Instagram story-nya pada waktu itu. Foto itu menunjukkan bahwa menu tersebut terbuat dari selembar kertas yang ditulis oleh tangan. Tak lama setelah beredarnya video milik Rius Fernandez, sempat tersebar surat edaran Garuda Indonesia dengan nomor JKT-CCS PE 6014519 tentang larangan mendokumentasikan kegiatan di pesawat. Surat tersebut berisikan 3 poin. Yang pertama, tidak diperbolehkan mendekomunikasikan segala kegiatan di pesawat, baik berupa foto ataupun penumpang. Kedua, awak kabin harus menggunakan bahasa asertif dan menyampaikan larangan kepada penumpang untuk poin nomor 1, kecuali sudah mendapatkan surat izin dari perusahaan. Ketiga, perusahaan akan memberi sanksi jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan di atas. Hal tersebut membuat pihak YouTuber Rius Fernandez dan pihak Garuda Indonesia sempat beradu argumen. Namun tak lama kemudian, Garuda mengubah larangan tersebut menjadi imbauan agar penumpang menghormati privasi penumpang lain dan awak pesawat yang sedang bertugas.
Imbauan tersebut dimaksudkan untuk memastikan seluruh operasi penerbangan Garuda Indonesia comply dan aturan dan perundang-undangan yang berlaku termasuk Undang-Undang Penerbangan, Undang-Undang ITE, dan undang-undang terkait lainnya. Dari kasus tersebut, sebaiknya pihak Humas dan dari maskapai Indonesia dapat lebih berhati-hati dan tidak tergesa-gesa dalam menyikapi sebuah permasalahan, agar citra positif dari masyarakat yang sebelumnya sudah memiliki tidak hilang begitu saja. Dampak dari tidak dijalankannya kode etik humas berpengaruh terhadap praktisi humas sendiri maupun perusahaan. Bagi praktisi humas yang bekerja tidak sesuai dengan kode etik akan mendapatkan penilaian negatif dari rekan sejawat. Yang terparah adalah penurunan pangkat atau bahkan dikeluarkan dari tempat kerjanya. Bagi perusahaan yang tidak menjalankan kode etiknya, maka akan mendapatkan citra negatif di masyarakat, dan apabila citra ini berkembang, maka akan sangat mempengaruhi kinerja perusahaan.